Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten sharing gun. Seperti biasa, sharing gun, tempat agan-agan sekalian untuk sharing tentang beberapa hal yang mungkin saat ini sedang mengemuka ataupun yang saat ini sedang viral. Dan kita hari ini akan kembali untuk membahas tentang melamelia ataupun lebih sering disebut sebagai amel ya. Jadi amel ini seperti yang kita ketahui sudah sempat beberapa kali kita bahas, yaitu tentang bagaimana dia bisa sangat mirip dengan almarhumah Nika Ardila. Di video yang lalu saya sempat membahas tentang bagaimana tingkat kemiripannya dengan Nika Ardila versi dari beberapa masyarakat yang saya temui di alun-alun Kota Purworejo. Dan hari ini saya akan membahas tentang beberapa komentar dan juga survei yang sempat saya buat di video yang sebelumnya. Dan sebelum kita masuk di sharingkan pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja mulai sharingkan di episode kali ini. Jadi di video yang sebelumnya, yang saat saya membuat survei di alun-alun Kota Purworejo, saya juga memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua, kira-kira berapa persen tingkat kemiripan seorang amel. Dan cukup banyak sekali jawaban yang dilontarkan oleh para penggemar Nika Ardila khususnya. Jadi sudah saya lihat dan ada sangat banyak ya. Nanti akan saya baca beberapa supaya teman-teman tahu, tapi tidak semua ya. Saya akan memilih yang cukup menarik saja. Jadi mungkin ini adalah salah satu jawaban kalian, mungkin survei dari kalian sendiri, suara dari kalian mungkin bisa saja. Karena kalau menurut saya amel ini memiliki wajah yang memang sangat mirip dengan Nika Ardila. Jadi cukup banyak teman-teman yang memberikan jawaban ataupun juga harapan kepada amel. Mungkin karena dari sudut pandang mereka amel ini sangat mirip dengan almarhumah Nika Ardila. Oke, jadi langsung saja kita baca ya beberapa komentar yang sudah ada di YouTube saya yang kemarin. Nanti mungkin teman-teman bisa sambil komen juga, yang belum komen kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira berapa persen sih tingkat kemiripan amel dengan Nika Ardila. Jadi ini ada, saya tidak akan menyebutkan namanya kan, tetapi langsung saja dari komentarnya. Ini bahkan ada yang berkomentar seperti ini: aku 100%, hanya tinggal nyanyi doang, semoga lekas sukses amel Ardila, mantap. Wah, jadi sudah ada nama Ardila di belakang nama amel. Jadi sepertinya memang benar-benar ingin supaya amel ini menjadi penerus Nika Ardila. Kemudian selanjutnya, kalau menurutku De Amel mirip dengan Teh Nika Ardila, postur tubuhnya sama-sama tinggi, dagunya berbelah, matanya sayu, dan cara berpakaiannya juga sama, gayanya pemalunya, polosnya kelihatan. Adik amel nih anaknya baik, sopan, dan jauh dari kata sombong. Tutur sapanya sopan. Kalau menurutku kemiripannya sekitar 98% ya. Jadi sangat luar biasa. Kemudian ada juga amel datang sebagai pengobat rindu fans almarhumah. Ini bisa jadi sebuah opini yang mungkin akan banyak diamini oleh para fans Nika Ardila, karena saya sendiri juga fansnya Nika Ardila dan merasa sangat terobati melihat sosok dari amel yang benar-benar mirip dengan almarhumah Nika Ardila, sehingga kita bisa seperti bernostalgia melihat Nika Ardila masih menghibur, masih memberikan karya-karyanya di dunia entertain Indonesia. Yang komen ini, amel sangat mirip 100%, salam dari Malaysia. Wah, ini dari Malaysia saja tahu Nika Ardila dan juga sampai mengikuti berita tentang amel. Kemudian ini
ada lagi. Ini sih tidak hanya mirip, tapi Amel adalah jelmaan Nike Ardilla. Nike Ardilla diturunkan Allah ke dunia dalam wujud Amel, karena semua yang ada di dalam diri Amel sama persis dengan yang ada dalam diri Nike Ardilla. Dari gaya bicara, sopan santun, kelembutan, senyum, wajah semua sama seperti Nike Ardilla. Ini benar-benar kuasa dan kebesaran Allah. Kemudian ada juga, kalau menurutku De Amel mirip sama Teh Nike Ardilla sekitar 98%. Jadi rata-rata di angka 90% ya. Tapi ada juga yang komen sampai 100%. Dari kemiripan wajah 100%. Setiap orang tentu beda-beda di dalam memberi penilaian. Ya, itu memang jelas ya. Yang jelas banyak kemiripan. Sosok Amel semoga bisa menjadi penerus Nike Ardilla. Semoga menjadi obat rindu selalu bagi para fans beliau. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa kehadiran Amel ini juga memberikan dampak yang sangat positif kepada fans dari Nike Ardilla. Memang benar mirip, 98%, matanya, bibirnya, hidungnya semuanya mirip. Menurut kalian gimana? Ada lagi nih, asli mirip banget, sukses buat Amel, amin amin ya Allah. Ya, semoga Amel juga sukses ya. Ada juga yang komen seperti ini, Amel dengan Nike Ardilla 100% mirip bagai pinang dibelah dua. Kemudian ini ada lagi, kalau menurut saya 99%, yang membedakan hanya warna kulit saja. Saya kelahiran 89, jadi yang komen ini kelahiran tahun 89, jadi masih berada dalam zaman Nike Ardilla. Ini ada dari Malaysia lagi nih, aku orang Malaysia. Memang tengok Amel mirip Nike Ardilla 80%, Masya Allah. Kemudian ada lagi, Amel mirip banget sama almarhum Nike Ardilla. Amel tetap semangat ya dan tetap berkarya. Doakan juga supaya Amel tetap semangat dalam berkarya, dan mungkin dia akan mengikuti jejak dari sang legenda almarhumah Nike Ardilla untuk menjadi penyanyi. Semoga saja. Sangat mirip 90%. Ya, ini ada juga yang komen seperti ini. Kemudian ada juga komen, titisan penerus sang legenda, lanjutkan Mel, titisan penerus. Wah, ini luar biasa berarti. Ada yang bilang seperti ini juga, Amel itu anaknya Nike Ardilla. Ya jelas dong, mirip banget 100%. Ya mungkin ini hanya sebatas candaan, guyonan seperti itu ya. Kemudian ada juga, bukan mirip lagi tapi kembaran, itu 95% tingkat kemiripannya. Kemudian ada juga, mungkin kalau Nike Ardilla punya anak, wajahnya kurang lebih ya kayak wajahnya Amel gitu. Kemudian nih, mantap bang, almarhumah penyanyi terbaik di negeri ini. Untuk Amel selamat ya, semoga bisa meneruskan kebaikan almarhumah, amin ya. Jadi semoga apa yang sudah dikeluarkan, apa yang sudah ditebarkan ya, kebaikan-kebaikan yang ditebarkan oleh almarhumah Nike Ardilla itu bisa menjadi semangat juga untuk Amel, bisa ditiru juga ya apa yang Nike Ardilla sempat keluarkan, entah itu karyanya ataupun tentang amal ibadahnya selama ini, itu bisa menjadi pemicu semangat seorang Amel untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian ini juga salut, semuanya tahu Nike Ardilla padahal bocil. Emang luar biasa, almarhumah artis legendaris terpopuler pada zamannya. Ya memang ya, kemarin saya sempat bikin video di alun-alun kota Purworejo, saya menemukan bocil ya pada usia dia kelahiran tahun 2005-2006 dan masih tahu Nike Ardilla, padahal sudah lewat ya masa-masa Nike Ardilla dan cukup jauh, akan tetapi masih tahu Nike Ardilla, baik dari karyanya ya, dari lagu-lagunya, dan juga dia juga tahu karena Amel muncul dengan wajah yang mirip idola kita semua, yaitu Nike Ardilla. Kemudian 25 tahun sudah nggak ada, anak lahiran 2000 aja sampai kenal, ya hampir sama tadi. Memang luar biasa, saya sampai merinding loh nih. Kemudian ini ada juga, jutaan fans terobati dengan hadirnya Amel, tapi tetap Nike Ardilla tidak tergantikan. Ya memang ya, saya sempat mengatakan bahwa yang namanya seseorang ya, siapapun itu, meskipun bukan artis, meskipun itu hanya orang biasa ya, tidak akan ada yang bisa menggantikan, karena sosok
si A ya memang hanya si A, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Meskipun dulu sempat ada film misalkan Warkop Reborn digantikan oleh pemain yang berbeda, ada juga yang mengatakan wah tetap bagus yang dulu nggak akan tergantikan. Ya memang yang dulu tidak akan tergantikan, mereka akan selalu menjadi legend. Akan tetapi dengan munculnya Warkop Reborn itu bisa mengobati rasa rindu dan juga kangen kita kepada almarhum Om Dono, almarhum Om Kasino ya. Kita bisa lihat lagi dalam kemasan yang berbeda, akan tetapi masih dalam ruang lingkup Warkop DKI, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melihat sosok Amel ini memang mirip Nike Ardilla, akan tetapi ya memang tidak akan bisa menggantikan karena sosok Nike Ardilla hanya satu orang. Kemudian lanjut, Teh Nike walaupun sudah meninggal tapi masih terkenal begitu terharu atas karomahnya Teh Nike. Ya memang sampai saat ini ya kita bisa merasakan meskipun Teh Nike Ardilla sudah tidak ada, kan tetapi dia masih hidup melalui karya-karyanya dan selalu diingat oleh para penggemarnya. Kemudian ini juga ada Amel bukan hanya mengobati kerinduan fans Nike, tapi Mami lebih merasakan kehadiran Nike. Mami di sini maksudnya adalah ibunda dari Nike Ardilla ya. Mungkin kerinduan Mami yang udah sekian tahun dirasakannya sekarang terobati dengan kehadiran Amel. Berharap sekali sama Amel sering-sering berkunjung ke rumah Mami, kalau bisa sih menginap tidur sama Mami. Wah ini cukup bagus ya, karena bisa memberikan support kepada Mami ataupun ibunda dari Nike Ardilla. Kemudian ada juga nih dari Sabang sampai Merauke, Teh Nike memang mirip sama Amel. bukan Amel mirip sama Teh Nike, ini malah dibalik. Kemudian hadir kelahiran 1980, mirip semua hanya warna kulit. Kemudian ada juga 99 mirip, pengobat rindu kita semua pada almarhum Mah Nike Ardilla. Sehat selalu ya dek. Amel sibakkan rambutnya. Amel itu Nike banget. Kalau rambutnya disibakkan katanya seperti Nike Ardilla banget. Kemudian ya ini ada juga statement yang cukup bagus. Amel muncul bukan untuk menggantikan Nike, tapi untuk meneruskan jejak Nike tentang kerendahan hati dan jiwa sosialnya, dan semua akan semakin berkembang, semua yang berkaitan dengan Nike. Kesuksesan Amel di bidang selain penyanyi, meskipun ada kaitannya dengan lagu-lagunya Nike, tapi Amel hanya sebagai model video klip yang belum sempat ada videonya. Dan ini poin terpenting, Amel akan menjadi bagian dari keluarga Nike. Wah, ini komen yang sangat luar biasa. Sebenarnya banyak sekali nih komennya, jadi saya tidak bisa membaca semuanya. Ini kemudian ada lagi, Nike Ardilla adalah artis multitalenta, satu-satunya artis Indonesia yang setiap tanggal kelahiran dan tanggal meninggalnya masih diperingati dari penjuru Indonesia. Bukan hanya dari Indonesia saja, dari luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei pun masih ada yang datang untuk memperingati kepergian Nike Ardilla. Adalah artis lintas generasi. Al-Fatihah untuk almarhum Nike Ardilla. Sangat luar biasa ini. Bahkan saat hari kelahiran dan saat hari meninggalnya itu masih diperingati oleh para fans Nike Ardilla. Aku kelahiran 75, sangat tahu sosok Nike Ardilla karena saya penggemarnya. Saya bahagia dengan Allah sengaja datangkan Amel untuk mengurangi rasa kerinduan. Amel bukan hanya mirip soal wajah, tapi dengan gaya dan kerendahan hatinya saya suka banget. 95% kemiripannya. Jadi sangat luar biasa ya. Rata-rata ada yang 90, ada yang 95, bahkan ada yang 100. Jadi sepertinya Amel memang dianggap sebagai seseorang yang diturunkan oleh Tuhan kepada fans Nike Ardilla untuk mengobati kerinduannya. Jadi kita sebagai fans Nike Ardilla ada baiknya tidak terlalu memberikan sesuatu yang muluk-muluk kepada Amel. Biarkan itu semua berjalan dengan sendirinya. Apabila Amel memang ingin seperti ini, ingin seperti itu, nantinya akan berjalan dengan sendirinya. Kalau kita memberikan ekspektasi terlalu tinggi, saya takutnya nanti malah tidak baik untuk Amel. Dan sebagai contoh saja, di dunia sepak bola, saat ada seseorang yang datang dalam suatu klub,
ditasbihkan bahwa dia akan menggantikan sosok yang dulu menjadi legenda di klub tersebut ya, memberikan segala apa yang dia punya, kemampuannya, dan juga pastinya memberikan juara ya, diberikan ekspektasi yang sangat tinggi, kemudian dia malah terbebani dan tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jadi jangan sampai Amel dibebani dengan hal-hal semacam itu. Usianya masih sangat muda, jadi waktu berkembangnya masih cukup banyak. Mungkin saat ini dia ingin menyanyi atau menjadi seorang model. Kita doakan saja yang terbaik untuk Amel. Dan jangan lupa juga kirim doa untuk almarhumah Nike Ardilla. Dan ada beberapa statement yang cukup menarik dari teman-teman tadi yang saya bacakan. Ingin supaya Amel ini menjadi video klip ya, bintang video klip Nike Ardilla, ataupun juga menjadi penyanyi seperti Nike Ardilla. Kalau saya pribadi memiliki sebuah pemikiran lain yang mungkin sempat ada terlintas di pikiran teman-teman semua, tapi belum tertulis di kolom komentar. Kalau saya ingin, kalau bisa ya, ini kalau bisa, cerita karir ya, kehidupan Nike Ardilla itu difilmkan, kemudian Amel yang akan memerankan sosok Nike Ardilla. Saya melihat kalau misalkan dulu ada film Bohemian Rhapsody ya, menceritakan tentang Freddie Mercury dari awal karir ya sampai dia sukses. Mungkin kita bisa untuk memfilmkan bagaimana salah satu legenda Indonesia yaitu Nike Ardilla difilmkan ya, dari perjalanan karir awal sampai kesuksesannya, dan itu juga bisa memberikan dampak positif dan memberikan edukasi kepada teman-teman ataupun juga adik-adik yang belum tahu bagaimana sih kisah Nike Ardilla saat masa jaya-jayanya. Mereka mungkin akan tahu, sama seperti film Bohemian Rhapsody saat diceritakan bagaimana sepak terjangnya, bagaimana perjuangannya menuju sukses, itu bisa diceritakan dan bisa ditangkap oleh para penonton yang mungkin saat itu masih belum lahir dan bisa tahu band Queen itu seperti apa. Mungkin kita bisa lakukan hal yang sama kepada almarhumah Nike Ardilla. Jadi kita juga bisa bangga bahwa kita memiliki seseorang yang sangat luar biasa, penyanyi yang sangat luar biasa, yaitu Nike Ardilla. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya masih mengajak teman-teman semua, apabila kalian ingin memberikan komentar tentang Amel, entah itu tingkat kecocokan atau mungkin Amel itu cocoknya menjadi penyanyi atau apa, kalian sharingkan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, ini hanya sebatas sharing, jadi yang santai-santai aja, tidak usah beradu argumen yang sangat ngotot, itu jangan sampai. Jadi tetap jaga persaudaraan, karena kita semua ada satu jiwa, satu Indonesia. Jadi mari kita tutup sharingkan pada kesempatan hari ini. Saya Adit Esquero mohon undur diri. Apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.